Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada kesempatan ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga dengan firman yang akan kami baca dan merenungkan ini, semakin menguatkan iman kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan ke hadirat-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan dia. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menguncang-uncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup pasti selalu ada yang ingin kita capai. Dan tentu saja untuk mencapai itu pasti diperlukan suatu usaha dari kita dan mohon rahmat dari Allah. Namun seringkali ketika kita akan memulai usaha, tanpa disadari kita sering dihampiri oleh rasa ragu-ragu. Bahkan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bisa melakukan itu? Hal itu tanpa kita sadari bisa menghambat kita untuk melangkah maju. Perikop ayat yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk percaya kepada Allah. Percayalah saudara-saudari, bila Allah dengan caranya bisa menyertai kita dalam setiap usaha yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudari, namun seringkali kita merasa dalam diri kita merasa Allah bekerja dalam diri kita. Seringkali kita merasa dalam diri kita merasa sulit untuk percaya. Hal itu justru menghambat rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Maka dari itu, kita perlu untuk memohon rahmat, keterbukaan hati, dan memberikan rahmat Allah, dan membiarkan rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Semoga saudara-saudari, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami mohon berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu ke dalam hati kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami daripada hal duniawi. Jadikanlah kami pula, ya Tuhan, lentera penerang bagi sesama kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.